Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia katakan, saya bisa saja lebih cepat dari Marquez, Di Gia, dan Bezzecchi, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk sampai di sana. Pecco Bagnaia sekali lagi tersingkir dari sprint race, campuran antara frustrasi dan ketidakberdayaan, kali ini di GP Belanda di Assen. Meskipun memiliki kecepatan yang cukup untuk memperebutkan podium dan bahkan kemenangan, seperti yang telah ditunjukkannya dalam latihan, pebalap Ducati Italia itu hanya mampu menempati posisi kelima. Runner-up kejuaraan dunia itu tampak kesal dengan keterbatasan teknis yang menurutnya telah ia hadapi selama bertahun-tahun dan masih belum ada solusinya. Bagnaia terus terang sejak awal, mengakui bahwa ia berada di titik di mana ia tidak dapat membuat kemajuan apapun, tetap stagnan dan melihat bagaimana hari ini, Ducati milik saudara Marquez dan Di Giannantonio telah menyalipnya, mungkin tampak lucu, seolah-olah saya menyerahkan semuanya pada keberuntungan, tetapi tidak seperti itu. Saya memiliki masalah yang sama selama 3 tahun, saya tahu itulah masalahnya, dan meskipun perasaannya selalu sama, saya menganalisis semuanya untuk mencoba memahami. Saya mencoba melakukan hal-hal selama balapan untuk meningkatkan diri, tetapi saya tetap di sana, saya tidak dapat maju. Petik 2. Pembalap Italia itu juga mengakui bahwa performanya berubah drastis tergantung pada jenis balapan, memastikan bahwa kecepatannya bahkan bisa lebih baik daripada pemimpin balapan, sesuatu yang mengejutkan, mengingat Pecco telah disalip. Di mana saya lebih kompetitif daripada yang lain, saya bisa berada di depan, mendorong, dan menjauh. Tetapi dalam balapan sprint seperti ini, saya terjebak. Bahkan jika saya lebih cepat, saya tidak bisa menutup celah atau menyerang. Hari ini saya melihat bahwa saya lebih cepat daripada Di Gia, Fabio, Bezzecchi, bahkan lebih dari 2 Marquez, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sana dan menguji, meyakinkan Bagnaia. Dilansir dari Motosan, salah satu poin penting yang disorot Bagnaia adalah keluar tikungan, di mana ia mengklaim ia kehilangan semua opsi. Pada balapan hari Minggu, saya keluar menempel pada pembalap di depan dan saya dapat mencoba. Namun, dalam sprint, saya keluar dari setiap tikungan dan yang lain lolos dari saya. Anda tidak dapat melakukan hal seperti itu, dan bahkan jika Ducati lebih cepat, jika Anda tiba seperti itu, tidak ada cara. Untuk masuk, Anda harus memaksa dan membuat kontak, dan itulah yang paling membatasi saya. Bagnaia juga menjelaskan bahwa kurangnya traksi dan stabilitas merupakan faktor penentu. Saya tidak memiliki traksi, saya tidak dapat melepaskan tenaga. Seolah-olah saya tidak memiliki beban di belakang, yang memang saya miliki pada balapan hari Minggu, dan itu mengubah segalanya. Hari ini sepanjang balapan, setiap kali saya mengerem di tikungan 1 dan 9, motornya banyak bergerak, jadi Anda tidak dapat menyerang atau keluar dari tikungan dengan baik. Petik 2. Terkait pengembangan motor, pembalap asli Turin itu menuntut, ketika kita berbicara tentang teknik, Anda harus melakukan pengujian dengan baik, jika tidak, itu tidak berguna. Pada balapan berikutnya kami akan mencoba sesuatu yang baru di FP1, saya harap berhasil, saya ingin melihat semuanya, semakin buruk saya, semakin saya ingin mengerti. Hari ini kecepatannya adalah untuk menang, tetapi saya finish kelima, ada banyak yang harus ditinjau ulang. Bagnaia menyimpulkan dengan mengakui bahwa ia berada dalam posisi yang sangat rumit, saya berada dalam situasi teknis di mana saya tidak dapat berpikir untuk memenangkan balapan, saya harus berpikir untuk berjuang untuk mencoba. Ini adalah akhir pekan pertama sepanjang musim di mana kecepatan saya sedikit lebih baik daripada yang lain. Jika ada kesempatan, ini dia. Marc Marquez menanggapi Jorge Lorenzo, saya punya pengaturan, motor yang dibuat untuk pengereman. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa bakatnya melampaui statistik dan prediksi. Pembalap tim Ducati resmi itu meraih kemenangan dalam sprint di Grand Prix Assen meskipun tidak memulai sebagai favorit dan, yang terpenting, meskipun tidak dalam kondisi fisik yang optimal. Setelah melewati garis finish di tempat pertama, juara dunia 8 kali itu memberikan pernyataan yang mencerminkan kedewasaan dan keterampilan analitisnya di sirkuit yang secara historis bukan keahliannya. Begitu turun dari motor, Marquez menjelaskan dengan jelas kepada DAZN, hari ini, 12 poin yang tidak terduga karena saya bukan yang tercepat di lintasan, saya bukan favorit untuk memenangkan sprint. Tapi hey, kami mampu memposisikan diri dengan baik di awal, di lap pertama, dan kemudian mempertahankan diri. Pembalap itu mengakui bahwa Ducatinya dikonfigurasikan secara khusus untuk pengereman, sesuatu yang tidak umum di lintasan seperti Assen. Saya punya pengaturan, motor yang dibuat untuk pengereman.
Tidak banyak di sini, tetapi saya tahu bahwa ketika saya mengerem, mereka akan kesulitan untuk menyalip saya. Di lintasan cepat, Alex sangat cepat, tetapi di sana, jika Anda berada di garis, sangat sulit baginya untuk menyalip Anda, jelasnya. Selain hasil, yang benar-benar menentukan hari Mark adalah kondisi fisiknya. Selama wawancara, Jorge Lorenzo, yang hadir sebagai komentator DAZN, bertanya kepadanya tentang rasa sakitnya, terutama di perut dan punggung bawahnya. Marquez tidak menghindar dari pertanyaan itu. Hari ini adalah salah satu hari ketika saya akan duduk di sofa sambil menonton balapan. Saat itulah saya benar-benar mengerti, sejak menit pertama kualifikasi, bahwa tubuh saya tidak dapat menerima kecelakaan keras lainnya. Sebuah refleksi yang jujur sekaligus mentah, yang juga menjelaskan strateginya selama kualifikasi. Ketika saya melihat waktu pukul 1.38, saya masih punya 2 putaran lagi, tetapi saya tidak memaksakan diri. Itu sudah cukup, karena saya tidak bisa menerima kecelakaan lagi. Salah satu momen penentu hari itu adalah start, sesuatu yang dipersiapkan Mark dengan cermat. Saya sangat fokus karena saya tahu balapan saya didasarkan pada start. Jika saya memulai dimanapun saya memulai, disitulah tempatnya. Saya mencoba memotong dan bertahan, terutama melawan Alex dan Pecco, yang saya harapkan akan sedikit lebih kuat. Namun besok saya yakin mereka akan tiba. Ketika ditanya apakah itu start terbaiknya musim ini, ia menjawab dengan hati-hati, waktu yang akan menjawab, tetapi ya, itu sangat bagus. Menjelang balapan panjang hari Minggu, tujuannya adalah untuk terus meningkatkan performa fisik dan menyempurnakan penampilannya di sektor ketiga, di mana ia masih tertinggal dari pembalap lain. Marquez menjelaskan dengan jelas tentang tolok ukurnya, Marquez yang lain bisa menjadi acuan. Alex, Ducati yang tampil terbaik, terutama di tikungan 11-12, juga merupakan kelebihannya. Di semua sirkuit, Ducati lah yang membuat perbedaan terbesar, dan sayalah yang paling buruk. Dalam permainan dengan kekuatan dan kelemahan yang sama ini, Mark mengakhiri dengan pandangan optimis, yang penting adalah saya merasa semakin baik dengan ban bekas, dan di bagian kedua balapan, jika fisik saya bertahan dengan sempurna, saya rasa begitu, disitulah saya merasa paling nyaman. Quartararo mengatakan, kecelakaan di sprint, saya menggunakan ban bekas karena kesalahan kami. Sabtu yang pahit sekaligus manis bagi pebalap Yamaha tersebut, yang memulai dari posisi pole tetapi keluar dari sprint karena kecelakaan 3 lap menjelang akhir, saat ia berada di posisi keempat. Sayangnya, Quartararo mengakui, kami membuat kesalahan pada hari Jumat dengan menggunakan ban ekstra lunak dan saya terpaksa balapan dengan ban bekas. Namun masalah sebenarnya adalah mesinnya, kami kehilangan terlalu banyak akselerasi, terutama di lintasan lurus. Perbandingan langsung yang menyenangkan dengan Marc Marquez untuk memperjelas kontak kecil antara keduanya di awal, jelas pebalap Prancis itu, saya harus lebih agresif, karena setiap posisi yang hilang, saya tidak dapat merebutnya kembali.